Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri Amin. Kali ini kita akan membahas tentang peradaban negeri Cina dan negeri India sebelum masuknya peradaban Islam ke negeri tersebut. Apa sih yang kalian ingat ketika mendengar kata negeri Cina? Apakah komunis atau negeri yang memiliki rakyat yang banyak itu? Oh, benar saja. Tetapi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana negeri Cina sebelum adanya peradaban Islam yang masuk ke negeri Cina. Negeri Cina itu waktu dahulu disebut sebagai negeri Tiongkok, yang dalam bahasa Cina Zuoge, yang memiliki arti negara tengah. Saat ini Cina merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina pertama kali disatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa dinasti Qin, tahun 221 hingga 207 sebelum Masehi. Fakta unik tentang Shi Huangdi yaitu dia menginginkan hidup abadi, sob. Lanjut. Cina klasik memiliki kemajuan yang berkembang pada masa dinasti Tang, yaitu tahun 618 hingga 719 sebelum Masehi. Agama kepercayaan yang dianut oleh masyarakat luas pada saat itu adalah Konghucu atau Konfusianisme yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Nabi Konfusius, atau kita lebih kenal dengan sebutan Sang Guru. Agama Konghucu merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir pada dinasti Zhou atau dinasti Zhou pada tahun 1027 hingga 256 sebelum Masehi. Sedangkan ajarannya sendiri mulai dikenal oleh masyarakat Cina sekitar tahun 531 sebelum Masehi. Kemudian ada agama kedua, yaitu agama Tao, atau dikenal sebagai agama Taoisme. Agama ini sama halnya dengan Konghucu atau Confucius. Taoisme merupakan kepercayaan penduduk setempat yang dibawa oleh Lao Tzu, yang lebih dikenal dengan Sang Guru Tua, tahun 640 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga, ada agama Buddha yang mulai diperkenalkan dari Cina pada masa kekuasaan Kaisar Mingti, kaisar kedua dari dinasti Han, pada tahun 202 sebelum Masehi hingga 8 Masehi. Sekitar tahun 65 sebelum Masehi, agama ini mulai berkembang dengan pesat, tepatnya pada dinasti Sui dan dinasti Tang. Jadi, permulaan negara Cina ada di Sungai Kuning, yang konon menurut sejarahnya adalah tempat yang sering dilanda banjir besar. Kemudian juga pada Sungai Kuning itu terdapat serangan-serangan dari suku barbar. Pada saat itu Cina memiliki corak pemujaan kepada para dewa-dewi. Bukan itu saja, tetapi Cina juga memuja para leluhur. Kemudian Islam masuk dan menyebar di wilayah daratan Cina melalui dua saluran penyebaran, yakni kontak perdagangan dan perkawinan, atau yang lebih dikenal dengan asimilasi budaya. Kita masuk ke peradaban India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi, sehingga dikenal oleh berbagai bangsa sejak beribu tahun yang lalu. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Kira-kira 3000 sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui Celah Khyber. Dalam perkembangan sejarah India, terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu kebudayaan lembah sungai Indus, tahun 4000 hingga 3000 sebelum Masehi.
dan kebudayaan lembah Sungai Gangga tahun 1000 sebelum Masehi. Kedua kebudayaan tersebut berpusat di lembah sungai yang subur. Kepercayaan bangsa Dravida atau yang kita kenal dengan India itu ada beberapa macam sebelum masuknya Islam. Yang pertama, masyarakat lembah sungai Indus menyembah para dewa dan dewi, terutama Dewi Ibu yang terbuat dari tanah liat. Kedua, pemujaan terhadap hewan yang dilakukan oleh bangsa India pada waktu itu. Ada beberapa kategori, yaitu ada pemujaan terhadap hewan-hewan yang ceritanya berbentuk setengah manusia dan setengah hewan. Kemudian ada juga hewan yang dianggap sebagai penjaga kota atau hewan yang bertanduk. Kemudian hewan-hewan yang terdapat di alam seperti gajah, singa, dan lain-lain. Yang terakhir bukan hewan sob, tetapi pemujaan terhadap pohon, api, petir, matahari, dan sungai besar yang mereka percayai akan mendatangkan musibah besar. Kemudian kepercayaan yang ketiga, mereka menganut agama Hindu. Yang bisa kita ketahui bahwa agama Hindu memiliki 3 dewa penting yang disebut Trimurti, yaitu Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Vaishya. Pada agama Hindu memiliki kasta-kasta yang berbeda tergantung tingkatan orang-orang masing-masing. Kemudian kepercayaan mereka juga mengimani Sang Buddha atau yang kita kenal dengan Siddhartha Gautama. Ini merupakan kepercayaan mereka yang keempat, di mana merupakan reaksi dari perbedaan kasta-kasta yang membuat perbedaan tersebut. Pada waktu itu pemerintahan lembah sungai Indus dipegang oleh kepala suku. Kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan daerah. Pemukiman makin padat sehingga membentuk pemerintahan kota berupa kota kuno, Mohenjo-daro, dan Harappa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum itu, kita klik dulu subscribe dan like, dan jangan lupa loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.